Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana kemarin Gus Zaini itu mengunggah video Syekh Mahdi Ar-Rojai, yang mana Syekh Mahdi Ar-Rojai itu siap membela Pak Alwi. Syekh Mahdi Rojai bikin video, dalilnya lucu. Nah, ini tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membantah Syekh Mahdi Rojai. Syekh Mahdi Ar-Rojai seorang ulama Syiah dari Iran, berusaha membantu saudara Syiahnya di Indonesia. Ia membuat video wawancara yang berusaha menjawab dalil-dalil batalnya nasab Pak Alwi. Namun setelah penulis menyaksikan, uraian-uraiannya ternyata jauh di bawah ekspektasi. Syekh Mahdi Ar-Rojai tidak menyampaikan dalil-dalil yang menjadi variabel pertolongan nasab Pak Alwi yang telah batal permanen itu. Alih-alih membantu, justru Syekh Mahdi Rojai malah mengakui bahwa tidak ada kitab nasab sebelum abad 9 yang mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Prinsip fikih dalam mengisbat nasab menurut Syekh Mahdi Rojai adalah syuhrah wal istifadah. Diketahui banyak orang bahwa ia sayyid. Tentunya jawaban seorang Syiah Iran ini jawaban yang ketinggalan zaman dalam dinamika diskursus nasab di Indonesia. Jawaban itu pula menunjukkan kapasitas fikih yang dimilikinya tidaklah berbeda dengan para pembela nasab Pak Alwi di Indonesia. Para ulama madhab Syafi'i memang mengakomodir syuhrah sebagai salah satu instrumen kesaksian atau pengisbatan nasab, tetapi ia disyaratkan tidak adanya dalil yang menganulir kesyuhrohan itu. Jika ada dalil yang menganulir, maka kesyuhrohan itu batal. Jika seseorang di hari ini syuhroh sebagai sayyid karena ia putra dari ayah yang sayyid, maka kesayyidannya gugur ketika ia terbukti bukan anak dari ayah yang sayyid itu. Begitu pula Ubaid ketika telah syuhroh bahwa ia adalah anak Ahmad, maka syuhrah itu gugur ketika ada bukti bahwa ia bukan anak Ahmad, dan bukti-bukti itu banyak. Ia menyatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil mengatakan, annan nasaba mimma yusabbitu bil istifadati illa ayyusabbita ma yukhalifahu. Sesungguhnya nasab sebagian masalah yang bisa ditetapkan dengan istifadah atau syuhrah, kecuali ada dalil yang menentangnya. Al-Jawabul Jalil 47. Narasi lain yang diungkapkan oleh Syekh Mahdi Rojai sang ulama Syiah ini adalah jangan bayangkan kondisi saat ini dengan kondisi di masa Ubaid. Hari ini anak yang lahir dari suatu belahan bumi akan bisa diketahui dengan alat komunikasi oleh ia yang ada di belahan bumi lainnya. Zaman Ubaid itu beda, belum ada alat komunikasi seperti sekarang ini. Narasi ini aneh, seperti tidak mengerti bahwa anak Ahmad bin Isa lainnya telah ditulis. Ayahnya kan Ahmad, ia ditulis dalam kitab Asy-Syajaratul Mubarakah
abad ke-6, mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Apa alasannya anak yang lain ditulis lalu Ubaid tidak? Syekh Mahdi Rojai tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena ia hanya terfokus dengan keterangan gurunya yang mendapat berita dari Aqil Ba'alwi bahwa Ubaid anak Ahmad. Kalau penulis bisa menjawab pertanyaan, kenapa Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad? Jawabannya, karena memang Ubaid bukan anak Ahmad. Kalau bukan anak Ahmad, lalu Ubaid anak siapa? Ubaid anak Isa. Dari mana penulis mengetahui? Dari kitab Tuhfatuz Zaman, karya Husain Al-Ahdal yang wafat 855 Hijriah. Lihat, kitab tersebut juz 2 halaman 238. Itu kan menerangkan silsilah Bani Ahdal. Betul. Tetapi leluhur Ba'alwi itu bersepupu dengan leluhur Bani Ahdal. Dari mana dalilnya? Dari kitab Tuhfatuz Zaman juga. Lihat di juz 2 halaman 238. Di sana dikatakan bahwa leluhur Ba'alwi dan Bani Ahdal itu bersepupu. Kalau bersepupu berarti satu kakek. Kenapa sekarang kakeknya berbeda? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Kenapa semua ini bisa terjadi? Dalam wawancara di video itu pula, Syekh Mahdi Rojai memperlihatkan bahwa dirinya hanya seorang pentahqiq yang jujur dan pengutip yang baik, tetapi bukan seorang penganalisa yang handal. Menurutnya, dalam kitab nasab yang ditulisnya ketika seseorang ditulis dalam suatu kitab abad 5, mempunyai anak 2, lalu dalam kitab lain di abad 9 anaknya 4, maka ia akan menulis yang terbanyak. Ini menunjukkan bahwa pengisbatannya kepada Ba'alwi juga demikian. Jika di dalam kitab abad 14 Ubaid telah ditulis sebagai anak Ahmad, walau di kitab nasab abad 94 tidak dicatat sama sekali, maka ia akan tetap mencatatnya. Ini berabe ngacak ini. Akan banyak pemalsu nasab menjadi turunan Nabi. Jika pencatat kitab nasab seperti Syekh Syiah ini, pantesan masa sekarang ini yang mengaku cucu Nabi, hablunya beda-beda. Ternyata pelakunya adalah ahli nasab semacam Syekh Mahdi Rojai ini. Harusnya jika ada perbedaan jumlah anak dalam kitab-kitab nasab yang lebih mudah diteliti, seteliti-telitinya. Jangan-jangan ia penyusup dalam silsilah Nabi. Harus ditelusuri dalam semua kitab apakah munculnya nama ini hanya karena tidak tercatat di masa lalu, atau memang benar-benar penyusup yang ingin nyantol sebagai keturunan Nabi. Dan sudah terbukti di abad 9 bahwa pencantolan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa ini terverifikasi kitab-kitab nasab dan sejarah. Dalam tulisan ini penulis ingin memperkenalkan siapa Syekh Mahdi Rojai dan bagaimana kronologi sampai ia mengisbat nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia adalah salah satu ulama yang menulis nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dalam kitabnya Al-Mu'kibun. Ia menulis bahwa anak Ahmad bin Isa berjumlah 4 orang, Muhammad, Ali, Husain, dan Ubaidillah. Beliau adalah seorang ulama yang bekerja di Yayasan Al-Mar'ashi, ya, yang didirikan oleh Syekh Al-Mar'ashi An-Najafi yang wafat 1411 Hijriah. Penulis meneliti dari mana ia mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Karena dalam kitabnya Al-Mu'kibun, ia tidak menjelaskan dari mana pengambilannya. Setelah penulis teliti, maka penulis mendapatkan titik terang bahwa Syekh Mahdi Ar-Rojai mendapatkan nama Ubaidillah ini dari catatan Syekh Al-Mar'ashi sendiri.
yaitu gurunya dan sekaligus pendiri yayasan di mana ia bekerja. Catatan itu terdapat dalam footnote kitab Tahdhibul Hadaiqil Albab karya Al-Amili yang wafat 1138 Hijriah yang ditahqiq oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai. Dalam kitab itu, nama Ahmad tersebut tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Namun pentahqiq Syekh Mahdi Ar-Rojai membuat footnote bahwa gurunya Syekh Al-Mar'ashi mencatat bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Lalu siapa Syekh Al-Mar'ashi? Syekh Al-Mar'ashi nama lengkapnya adalah Syekh Syihabuddin Al-Mar'ashi An-Najafi. Ia adalah murid seorang Habib keturunan Pa'alwi yang bernama Habib Muhammad Aqil Al-Alawi Al-Hadromi yang wafat 1350 Hijriah. Pengarang kitab Al-Adbul Jamil, kitab Tahdzib halaman 278. Dari situ kita memahami bagaimana seorang Syekh Mahdi Rojai mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Bukan karena punya dalil, tetapi hanya mengutip gurunya yang sekaligus pemilik yayasan di mana ia bekerja. Lalu, apakah gurunya punya dalil ketika mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad? Tidak, ia hanya mendapatkan dari gurunya yang seorang Pa'alwi yang bernama Aqil. Dari sini kita memahami alur Syekh Mahdi Rojai mengisbat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu. Ia mentok pada seorang Pa'alwi lagi. Wallahu a'lam. Itulah tulisan terbaru Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani membantah Syekh Mahdi Ar-Rojai. Ternyata ketemunya, mentoknya ke Pa'alwi juga. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.